Sudah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang besar pada kita semua hingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Terlebih saat ini kita berada di penghujung, yaitu bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah, yang merupakan satu bulan sebelum masuk di bulan apa? Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah adalah satu bulan sebelum masuk di bulan Dzulhijjah. Tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Bulan Dzulhijjah ini termasuk di antara bulan haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 di dalam kitabullah. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 4 bulan haram, ya, atau di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Dijelaskan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum." 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyat. Jadi bulan ini dan bulan besok dan bulan besoknya lagi itu kita berada di bulan-bulan haram, bulan yang mulia. Jadi bulan Dzulhijjah yang akan kita jumpai nanti termasuk di antara bulan haram. Kemudian bulan Dzulhijjah ini juga bulan yang mulia karena Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa bulan Dzulhijjah ini termasuk di antara bulan haji. Bahkan bulan haji yang paling utama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan umumkanlah kepada manusia untuk mereka berhaji. Mereka akan datang dengan berjalan kaki maupun berkendara. Mereka akan datang dari tempat yang jauh untuk menyaksikan manfaat-manfaat
yang mereka dapatkan dan agar mereka mengingat Allah fi ayyamim ma'lumat, pada hari-hari yang maklumat, pada hari-hari yang diketahui. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, al-ayyam al-ma'lumat ayyamul ashr. Hari-hari yang diketahui itu adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dalam hadisnya, ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr. Tidak ada hari yang amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari ini, yaitu hari 10 awal di bulan Dzulhijjah. Faqalu, maka mereka para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak pula keutamaan hari-hari tersebut lebih baik dibandingkan dengan jihad di jalan Allah? Atau apakah jihad di jalan Allah tidak lebih baik daripada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang ia keluar untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak kembali dari dirinya sesuatu pun juga. Artinya hanya mati syahid yang bisa mengungguli amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ini menunjukkan amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah keutamaannya melebihi amal-amal saleh yang lainnya yang dikerjakan di selain 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari-hari terbaik di dunia ini adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Al-Bazzar. Nah, sebagian ulama mencoba untuk membandingkan bagaimana dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bukankah itu malam terbaik yang ada? Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang 10 di dalam surat Al-Fajr. Allah berfirman, wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Maka para ulama kita berbeda pandangan tentang tafsir dari malam yang 10. Ada yang mentafsirkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan ada yang mentafsirkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Namun ada pendapat pertengahan yang mencoba untuk menjamak, ya, mencoba untuk mengkompromikan dari dua pendapat ini. Bagaimana? Untuk pagi hari, siang harinya, maka yang dimaksud dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi untuk siang hari, maka hari-hari terbaik itu ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun untuk malam harinya, maka 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita secara khusus akan bahas tentang yaitu amalan-amalan terbaik di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara para ulama kita ada yang mencoba untuk menyebutkan hikmah mengapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam Fathul Bari, "Walladhi yadhhar anna as-sababa fi imtiyazi hadhil ayyam limakan ijtima'i ummahatil ibadati fih." Dan yang nampak bahwasanya sebab keistimewaan hari-hari ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah karena di sana berkumpul induk-induk ibadah. Wahiyas salatu was-siyam was-sadaqatu wal-hajj. Walladzi la yata'adda dzalika fi ghairi. Induk-induk ibadah tersebut adalah salat, puasa, sedekah dan haji. Dan tidak pernah dijumpai induk-induk ibadah ini berkumpul di selain hari-hari ini. Maka kita lihat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terkumpul salat, yaitu salat Idul Adha di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Wassiyam, demikian pula juga dengan puasa. Dan yang paling utama adalah puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Wassadaqah, juga ada sedekah setelah kaum muslimin berkurban, mereka membagi-bagikan hewan kurban mereka kepada fakir miskin. Dan yang paling agung tentu saja adalah ibadah haji. Ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, tidak pernah ada kumpulan ibadah-ibadah yang agung berkumpul di beberapa hari yang melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kita sebentar lagi akan menghadapi hari-hari tersebut. Persiapkan diri kita agar bisa maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah apa yang bisa kita lakukan? Maka kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW yang tadi, maka segala amal saleh silahkan kita kerjakan, kita maksimalkan, kita optimalkan di hari-hari tersebut. Namun ada beberapa amal saleh yang memang lebih dikhususkan. Di antaranya adalah berpuasa. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, atau salah satu dari istri Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa di 9 hari bulan Dzulhijjah. 9 hari bulan Dzulhijjah. Ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Sebagian mereka berpendapat 9 hari ini maksudnya 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lah kok bukan 10? Karena tanggal 10-nya hari raya, tidak boleh apa? Puasa. Jadi tanggal 1 sampai 9 itulah yang dimaksud di dalam hadis ini. Namun ada di antara ulama yang memahami yang dimaksud dengan 9 hari itu adalah hari ke-9. Yaitu hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Yang keutamaannya diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ala kulli hal, kalau kita mau berpuasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah maka silahkan. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang dimaksud adalah puasa Arafah, maka juga silahkan. Ya intinya di antara para ulama ada yang menganjurkan amal saleh yang namanya puasa dikerjakan di 9 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan yang paling utama tentu saja di tanggal ke-9 bulan Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Kata Nabi SAW. Puasa di hari Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara ibadah yang agung yang kita dianjurkan untuk mengerjakannya adalah berkurban. Ya, berkurban. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah,
man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan namun ia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat salat kami. Ya, jangan dekati tempat salat kami. Para ulama kita memahami bahwa ini adalah anjuran yang sangat ditekankan. Meskipun tidak sampai pada tingkatan wajib. Tapi ancamannya ya disuruh menjauh dari tempat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kaum muslimin yang berniat untuk berkurban, perlu untuk mengetahui di antara adab yang harus kita perhatikan sebelum kita masuk di bulan Dzulhijjah. Ya. Ada di antara para ulama menyebutkan bahwa sebaiknya niat berkurban itu dimulai sebelum kita masuk di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil asyru," apabila telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa arada ahadukum an yudahhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin untuk berkurban, fala yamussa min sya'rihi wala min basyarihi syai'a. Maka jangan ia sentuh sedikit pun, maksudnya jangan ia potong sedikit pun rambut dan bulunya. Nah, ini adab yang perlu untuk kita ketahui. Jadi kalau kita mau berkurban, maka hendaknya kita niatkan sebelum masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya meskipun mungkin kita membeli hewan kurban itu mendekati yaitu hari H, atau mungkin kita sudah mempersiapkannya tapi nanti pengirimannya menjelang hari H. Yang penting kita niat dulu. Dan kalau sudah niat, maka semenjak masuk hari pertama bulan Dzulhijjah, kita dilarang untuk memotong rambut, memotong kuku, mencukur bulu-bulu yang ada di tubuh kita. Ya. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya sebagai persiapan singkat kita ketika akan memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Taib. Ini mukaddimah yang mungkin bisa kita sampaikan karena sesuai dengan momen yang akan kita hadapi. Semoga ini mencukupi, dan sekarang kita akan masuk pada materi pembahasan kajian kita di pagi hari ini. Yaitu apa? Agar doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa adalah suatu amalan yang kita senantiasa butuhkan. Bagaimana tidak? Terdapat suatu riwayat bahwa ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Ibarat kita mau berperang, tidak punya senjata, maka apa yang terjadi? Kita akan mengalami kekalahan. Maka dengan doa ini adalah persiapan perang kita yang paling utama. Segala musuh, lawan yang akan kita hadapi, maka dengan izin Allah, dengan doa kita akan diatasi. Segala macam kesulitan, kegundahan, masalah yang dihadapi oleh seorang muslim, maka mereka punya doa. Yang mereka gantungkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menekankan agar hamba-hambanya hanya berdoa kepada Allah. Di dalam surat Ghafir ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Ghafir atau surat Mu'min, ya, ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin.
Yang artinya, dan Tuhanmu mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Karena sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, kelak mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina dina. Di dalam ayat ini, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perintah berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Kemudian ayat berikutnya atau lanjutan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tentang doa, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ibadah. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Jadi awal ayat tentang doa, kemudian ayat berikutnya lanjutan ayatnya tentang ibadah. Allah tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku. Padahal yang dimaksud ya doa. Menunjukkan bahwasanya doa ini termasuk ibadah yang sangat agung. Ya. Doa ini termasuk ibadah yang sangat agung. Bahkan di antara hal yang menjadikan seseorang terjatuh pada kesyirikan kalau ia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ancam, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku termasuk berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus menyadari setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita telah beribadah kepada Allah. Kita telah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikabulkan atau tidak dikabulkan, maka paling tidak kita telah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin bisa jadi di antara hikmah kita rajin berdoa tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita apa? Semakin sering berdoa. Beda dengan apa? Kalau kita berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah, maka berhenti kita. Sudah enggak doa lagi. Sudah terwujud keinginan kita. Artinya apa? Kita harus menyadari doa itu ibadah. Sehingga setiap kita berdoa kepada Allah, kalaupun tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, jangan khawatir. Pundi-pundi pahala ini akan kita jumpai nanti di akhirat. Sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, hamba-hambanya yang berdoa kepadanya, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya tadi sudah kita sebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Allah berfirman, astajib lakum. Ya, niscaya akan aku kabulkan. Asalkan berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lainnya, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, tentang Allah, maka katakanlah sesungguhnya aku itu dekat. Dengan apa kedekatan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita? Ujibu da'watad da'i idza da'an.
Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka ijabahilah perintah-perintahku, kerjakan perintah-perintahku, dan berimanlah kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi setidaknya di dalam dua ayat ini, surat Ghafir ayat ke-60 dan surat Al-Baqarah ayat 186, terdapat janji Allah untuk mengabulkan doa hamba-hambanya yang beriman. Nah, semakin untuk melengkapi potensi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa perkara yang mungkin bisa kita tempuh. Jadi agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang bisa kita lakukan. Di antaranya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua. Ini disebutkan oleh para ulama kita, di antara sebab doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah kisahnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Siapa beliau? Beliau adalah seorang tabi'in yang pernah hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, bukannya kalau orang itu hidup sezaman dengan Rasulullah namanya sahabat? Bukan tabi'in. Tapi kenapa kok kita sebutkan tabi'in? Atau bukan kita, tapi para ulama yang menyebutkan kalau Uwais Al-Qarni itu seorang tabi'in, bukan sahabat. Tapi faktanya Uwais Al-Qarni ini hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama seperti para sahabat yang lain hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Uwais Al-Qarni itu tabi'in, sedangkan Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, para sahabat, ada yang tahu? Ada yang tahu? Bagaimana? Bertemu dengan Rasulullah SAW. Perhatikan ya, kalimat yang paling tepat itu bertemu. Karena sebagian ulama ada yang mengungkapkan dengan melihat. Ya, jadi definisi sahabat itu adalah man laqiya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Barang siapa yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan mati di atas keimanan, alias tidak murtad. Itu definisi sahabat. Ya, sebagian ulama ada yang mendefinisikan dengan man ra'a Rasulullah, siapa yang melihat Rasulullah. Maka ini definisi yang kurang tepat. Kenapa? Karena di antara sahabat ada yang tidak melihat Rasulullah, tapi bertemu dengan Rasulullah SAW. Yaitu mereka sahabat yang apa? Hilang penglihatannya. Abdullah ibnu Ummi Maktum, muadzinnya Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, tapi tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kepada Uwais Al-Qarni, beliau memang hidup sezaman dengan Rasulullah, tetapi beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga beliau masuk di dalam jajaran tabi'in. Nah, bagaimana kisahnya yang menjadi poin pembahasan kita? Jadi Umar bin Khattab pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, akan datang kepada kalian atau akan berjumpa dengan kalian seorang yang bernama Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli Yaman, bersama dengan penduduk Yaman, min Murad thumma min Qarn, dari daerah Murad kemudian Qarn. Ya, dari inilah dinamakan Uwais Al-Qarani. Ya. Nah, yang kesimpulannya Nabi SAW menyebutkan lahu walidatun huwa biha barrun. Uwais Al-Qarni ini memiliki seorang ibu dan dia sangat berbakti pada ibunya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Ya, kata Nabi SAW, seandainya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka akan dikabulkan apa yang ia inginkan.
fa in istata'ta an yastaghfira lak faf'al. Kata Nabi SAW kepada Umar, maka jika engkau mampu ketika bertemu dengannya, minta kepadanya doa agar Allah mengampunimu, maka kerjakan wahai Umar. Maka Umar pun mengatakan kepada Uwais Al-Qarni ketika bertemu, fastaghfirli, maka mintalah ampunan Allah untukku. Fastaghfara lahu, maka Uwais Al-Qarni pun mendoakan agar Allah mengampuni Umar. Nah, poin utamanya di sini adalah Nabi SAW menyebutkan di antara amal salehnya yang menjadikan doanya dikabulkan oleh Allah, berbakti kepada ibunya, yaitu kepada orang tuanya. Dalil yang kedua, bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua termasuk di antara perkara yang bisa menjadi sebab dikabulkannya doa. Kisah 3 orang yang terperangkap di gua. Panjang kisahnya. Langsung kita pada poin utamanya. Di antara ketiga orang tersebut, ada yang menyebutkan amal solehnya berupa berbakti kepada kedua orang tuanya. Yaitu apa? Seseorang yang memiliki kedua orang tua yang sudah tua renta, dan setiap hari ia mencari atau memerah susu. Kemudian ketika orang tuanya pulang, dia akan mendahulukan orang tuanya daripada anak-anaknya. Sampai suatu ketika ia pulang menjumpai kedua orang tuanya telah terlelap tidur. Dan ia tidak ingin mengganggu istirahat orang tuanya. Padahal anak-anaknya sudah nangis kelaparan. Ini kalau kita ngasih anak kita dulu. Ya, ibu bapak nanti saja belakangan. Tapi orang ini ya, dia tidak mendahulukan anak-anaknya. Karena ini untuk ayah dan ibunya. Cuman masih tidur. Nanti kalau sudah bangun baru dikasih. Dan ia membiarkan anak-anaknya menangis. Nah, ketika selesai berkisah, maka orang ini mengatakan, berdoa kepada Allah. Ya Allah, fa in kunta ta'lamu anni fa'altuhu ibtigha'a wajhik fafruj lana farjatan nara minhas sama. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya apa yang aku lakukan ini untuk mengharap wajahmu, maka berilah jalan keluar bagi kami. Bukakanlah lubang bagi kami agar kami bisa melihat langit. Maka seketika Allah pun membukakan pintu gua tersebut hingga mereka bisa melihat apa? Langit. Berarti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya berbaktinya ia kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi ini yang pertama. Di antara sebab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, Istaqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghadap Ka'bah, yaitu arah kiblat. Fada'a ala nafarin min Quraisy. Lalu beliau berdoa kecelakaan bagi beberapa tokoh-tokoh Quraisy. Ala Syaibah bin Rabi'ah wa Utbah bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah wa Abi Jahal bin Hisham. Kepada tokoh-tokoh yang tadi disebutkan. Ya, semoga kecelakaan bagi mereka. Fa asyhadu billah, kemudian kata Ibnu Mas'ud, maka aku bersaksi kepada Allah, laqad ra'aituhum sar'a. Sungguh aku telah melihat jasad-jasad mereka. Yaitu saat perang Badar. Qad ghayyarathum syams wa kana yauman harran.
Jadi jasad-jasad mereka itu telah berubah. Ya mungkin gosong gitu ya. Karena apa? Sengatan matahari. Karena memang hari itu hari yang sangat panas. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kalau kita tarik kesimpulan, doanya Nabi SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, timpakanlah kecelakaan dan kebinasaan kepada Syaibah bin Rabi'ah, kepada Utbah bin Rabi'ah, kepada Al-Walid bin Utbah, kepada Abu Jahal. Dan ternyata Ibnu Mas'ud menyaksikan mereka semua telah tewas. Hingga jasad-jasad mereka berubah warna karena sengatan matahari. Nah, di antara poin yang dijelaskan oleh para ulama kita, Nabi SAW berdoa menghadap ke arah kiblat. Ya. Maka upayakan kalau bisa kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Meskipun ini bukan suatu kewajiban. Kita berdoa menghadap ke arah manapun asalkan yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan. Tapi di antara adab doa yang semakin berpotensi dikabulkan oleh Allah yaitu menghadap ke arah kiblat. Demikian pula Umar bin Khattab pernah menyaksikan saat perang Badar pula. Nabi SAW menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, tepatilah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Dan doa ini pun juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perang Badar? Ada yang tahu enggak? Janji Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga disampaikan kepada para sahabatnya untuk membuat mereka tetap teguh di atas pendirian. Meskipun dari segi jumlah mereka kalah jauh. Para sahabat cuma 300 sekian, sedangkan orang-orang Quraisy 1000. Tapi Rasulullah SAW memberikan informasi bahwa Allah telah menjanjikan kepada kita. Ada yang tahu apa janji Allah kepada Rasulullah SAW? Dikabulkan oleh Allah. Satu dari dua hal. Yang penting Allah menjanjikan salah satu dari dua hal. Ya, yang pertama bisa jadi Allah menjanjikan kaum muslimin, Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhasil merampas harta yang dibawa oleh kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang jumlahnya luar biasa, emas ratusan kilo. Nah ini tujuan utama Rasulullah SAW sebenarnya mengejar kafilah dagang ini. Bisa jadi ini yang dijanjikan oleh Allah. Dan bisa jadi yang kedua, yaitu kaum muslimin memenangi peperangan dengan pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Nah ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan yang kedua. Yang penting janji Allah telah ditunaikan. Ya, Nabi mengatakan Allah telah menjanjikan kepadaku satu di antara dua hal. Entah berhasil merampas yaitu barang dagangan orang-orang Quraisy yang dibawa oleh Abu Sufyan, atau kita mengalahkan pasukannya Abu Jahal. Dan ternyata Allah mengabulkan yang kedua. Nah di antara sebabnya adalah doa Nabi SAW yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Beliau menghadap ke arah mana? Kiblat. Taib. Kemudian yang ketiga, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ini di antara adab doa yang cukup penting. Di antara dalilnya hadis Umar yang tadi, Nabi menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya lalu berdoa kepada Allah, Allahumma anjiz ma wa'adtani. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku.
Itu dalil yang pertama, hadis Umar bin Al-Khattab. Dalil yang kedua, bahwa di antara sebab dikabulkannya doa kita dengan mengangkat kedua tangan, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila sama' an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Tuhan kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu pemalu dan pemurah. Allah malu kepada hambanya ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya menghadap kepadanya, yaitu ke atas, lalu Allah tolak, tidak mendapatkan apa-apa. An yaruddahuma sifra. Allah tolak doanya, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, artinya Allah malu kalau ada hamba yang mengangkat kedua tangannya menghadap ke atas langit, lalu Allah tidak mengabulkannya. Berarti menunjukkan apa? Allah akan mengabulkan doa hamba yang mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Ya, dan ini adalah amalan yang senantiasa dilakukan oleh orang-orang saleh. Para ulama, Nabi SAW juga mencontohkan. Maka kita kalau mau berdoa, sebisa mungkin kita upayakan mengangkat kedua tangan kita ke atas langit. Ya, meskipun ini juga bukan suatu kewajiban, karena kita boleh berdoa dalam kondisi apapun. Baik kita berbaring, baik kita duduk, baik kita berkendara, ya, silakan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau bisa dan memungkinkan, kita angkat kedua tangan kita. Taib. Kemudian yang keempat, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita melirihkan suara. Ketika berdoa, hendaknya kita lirihkan suara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarruan wa khufyah, dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan khufyah di dalam ayat ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu asir, yaitu lirih. Suara yang lirih, yang lembut, yang tidak keras. Ya. Nah, demikian pula hal ini didukung oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan manusia itu berdoa dengan mengeraskan suara mereka. Jadi suaranya tinggi, berdoa kepada Allah dengan suara tinggi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sayangilah diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Karena sungguhnya kalian tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli dan yang tidak mengetahui doa kalian. Ya. Kalian tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli. Innal ladzi tad'unahu sami'un qarib. Sesungguhnya Tuhan yang kalian berdoa kepadanya itu Maha mendengar lagi dekat. Nah, artinya jangan berteriak, jangan mengeraskan suara kalau berdoa. Sebisa mungkin apa? Lirih kalau berdoa. Ya, ditambah lagi doa yang lirih menjadikan kita
ia seakan-akan bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang mendengar. Apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi problem kita. Seakan-akan kita sedang curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu permasalahan kita. Tapi kalau kita keraskan suara kita, maka orang akan mendengar keluh kesah kita, masalah kita, dan tentu ini tidak baik. Ya. Kalau kita mau mengungkapkan segala macam keluhan-keluhan kita, keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mampu menyelesaikan keluhan-keluhan kita. Adapun manusia, maka mereka bisa jadi ya akan semakin merendahkan kita, atau bisa jadi mereka tidak, yaitu merasa kasihan dengan kita. Ya, oleh karena itu sebisa mungkin doa dengan melirihkan suara. Apalagi ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-55 tadi. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan rendah hati dan suara yang lembut, yang lirih. Taib. Kemudian yang kelima, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita hadirkan hati kita dan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan hati dan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kalian kepadanya, kepada Allah, khawfan wa tama'a, dengan rasa takut dan rasa harap. Ya, toma, yaitu kita antusias, kita berharap penuh doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk apa? Dengan menghadirkan hati kita. Jadi doa itu jangan hanya sekedar di lisan, tapi pikiran kita kemana-mana. Ya, kita sudah hafal banyak doa, kita baca doanya, tapi hati kita tidak hadir. Nah, ini ada yang kurang dari doa kita. Maka kalau hati dan lisan itu bertautan, maka semakin besar potensi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Ya, jadi hatinya kemana, lisannya berdoa. Hatinya ke sini, lisannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebab tidak dikabulkannya doa karena hati kita lalai. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita dihadapkan pada pilihan berdoa dengan bahasa Indonesia yang kita pahami, yang kita benar-benar sadari doa ini maksudnya ini, tujuannya ini, harapannya ini, dibandingkan dengan kita mencari doa dengan bahasa Arab tapi kita nggak paham maknanya, maka lebih baik kita berdoa dengan bahasa kita sendiri. Namun kalau bisa, dan ini yang lebih baik, kita berdoa dengan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan kita fahami maknanya. Meskipun mungkin kita tidak faham bahasa Arab secara keseluruhan,
Tapi setidaknya doa yang akan kita baca itu kita fahami maknanya. Akan mungkin kita pelajari makna kata per katanya. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah dengan doa tersebut, kita faham ini artinya apa, ini maknanya apa, dan apa yang kita inginkan. Ya. Contohnya misalkan kita ingin agar mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang genting. Kita ingat ada doa yang dicontohkan Rasulullah SAW, misalkan istighatsah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Ini kita hafal dan kita coba pahami. Maka ini lebih mantap dan lebih manjur dibandingkan dengan kita berdoa dengan bahasa kita. Ya, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup dan berdiri sendiri. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmat-Mu lah aku beristighatsah. Aku memohon pertolongan dalam keadaan genting. Fa aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah semua urusanku. Mungkin kita sedang kacau saat itu. Urusan kita sedang morat-marit misalkan. Ya Allah, butuh pertolongan saya. Nah ini baca doa ini dan dengan memahaminya. Fa aslih li, maka perbaikilah bagiku. Ya, sya'ni kullahu, semua urusanku. Wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan engkau pasrahkan permasalahan itu kepadaku meskipun hanya sekejap mata saja. Nah kalau ada masalah seperti itu lalu kita berdoa dengan doa ini, dengan redaksi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan kita fahami maknanya, maka ini lebih baik. Jadi kuncinya hadirkan hati kita dan yakin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sebab doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya yang ke-6. Yang ke-6 ya. Di antara sebab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bertawassul dengan amal saleh. Apa itu tawassul? Menjadikan perantara antara doa kita. Ya, antara Allah dengan doa kita. Apa itu dengan amal saleh? Maksudnya bagaimana? Yaitu kita jadikan amal soleh kita sebagai perantara agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi sempat kita singgung 3 orang yang terperangkap di gua. Ya. 3 orang yang terperangkap di gua. Salah seorang dari mereka mengatakan unzuru afdhala a'malin amiltumuha fasaluhu biha la'allahu yufarriju ankum. Lihatlah amalan apa yang paling utama yang pernah kalian amalkan. Lalu mintalah kepada Allah dengan menyebutkan amalan tersebut. Maka semoga Allah akan memberikan jalan keluar bagi kalian. Dan ternyata mereka menyebutkan amalan-amalan yang menurut mereka paling utama sehingga menjadi sebab doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. Yang satu sudah kita sebutkan tadi ya. Anak yang berbakti pada orang tuanya. Yang 2 apa? Ada yang ingat? Gimana? Majikan yang menyimpan gaji karyawan. Satu lagi? Ya, seorang yang menghindari zina. Ya. Seorang laki-laki yang begitu ingin berhasrat kepada salah seorang kerabatnya dan kebetulan kerabatnya ini butuh uang. Maka laki-laki ini akan memberikan uang itu dengan syarat dia mau disetubuhi. Namun ternyata ketika wanita ini meminta agar ia bertakwa kepada Allah, seketika ia pun meninggalkannya. Dan kalau kita perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sudah di depan mata dan betul-betul berhasrat tiba-tiba ditinggalkan karena Allah.
maka kita teringat dengan hadis apa? 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun agak berbeda kondisinya, tapi ada kemiripan. Ya, dalam hadis tersebut disebutkan wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat tidak baik, yaitu berzina, oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, tapi dia meninggalkannya karena takut kepada Allah. Ya bedanya kalau dalam hadis 7 naungan tadi, ya 7 golongan yang mendapatkan naungan yang ngajak yang wanita. Kalau hadis ini, hadis 3 orang yang terperangkap di dalam gua, justru laki-laki ini yang berhasrat. Tapi setelah diingatkan agar bertakwa kepada Allah, dia sadar. Lalu ia ditinggalkan. Jadi ia meninggalkan zina karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yaitu seorang yang amanah. Dia mempekerjakan seorang karyawan. Lalu ketika masa penyerahan upah atau gaji, ternyata karyawan ini titip dulu, tidak diambil. Lalu ia kelola dengan baik, dengan amanah, hingga akhirnya harta tersebut menghasilkan banyak harta yang lebih. Jadi jadikan modal untuk mengembangkan usaha. Dan ketika si karyawan ini datang menuntut haknya, maka majikan ini mengatakan silakan ambil hakmu yang ada di lembah itu. Ternyata banyak domba-domba gitu ya. Maka si karyawan ini mengatakan jangan kau bercanda. Gajiku dulu hanya sekian. Maka kata si majikan, iya aku kelola dan aku kembangkan dan ini hasilnya. Ya, seorang majikan ya yang amanah. Dan ketika mereka menyebutkan amalan-amalan mereka agar Allah mengabulkan doa mereka selamat dari gua tersebut, dan ternyata pintu gua itu terbuka sedikit demi sedikit. Nah, menunjukkan apa? Di antara sebab doa kita dikabulkan oleh Allah adalah bertawasul dengan amal soleh. Maka kita ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin pernah mengingat amalan apa yang kita anggap istimewa. Ya, silahkan. Kita jadikan sebagai sarana agar Allah mengabulkan doa kita. Jadi kita nyinggung amalan kita di hadapan Allah. Perhatikan ya, bukan di hadapan manusia. Percuma kita menyebutkan amal soleh kita di hadapan manusia. Bahkan bisa jadi ini sebab amalan kita justru tidak diterima oleh Allah. Menjadi apa? Riya, ingin mendapatkan pujian. Tapi sebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan yaitu amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dahulu saya pernah melakukan ini dan itu. Jika engkau menganggap amalanku tersebut ikhlas untukmu ya Allah, maka kabulkanlah doaku. Nah, kurang lebih itu redaksinya dengan bahasa kita ya. Karena amalan kita kan beda-beda. Dan kita menyebutkan dengan bahasa yang kita paham. Ya Allah, dulu saya pernah melakukan ini di saat ini. Jika engkau menganggap amalanku tersebut ikhlas karenamu ya Allah, maka kabulkanlah doaku. Nah, itu cara bertawasul dengan amal saleh. Taib. Kemudian yang ketujuh, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini yang terakhir, tapi memiliki banyak, yaitu pembahasan. Apa? Agar doa kita diterima, dikabulkan oleh Allah, hendaknya kita berdoa pada kondisi dan waktu mustajab. Dan ini ada beberapa. Ya. Dan ada 10 yang akan kita sebutkan insya Allah. Jadi agar doa kita dikabulkan oleh Allah, yang ketujuh, berdoa pada kondisi dan waktu mustajab. Ada 10. Yang pertama, di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir.
Allah Subhanahu wa ta'ala turun di setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, lalu Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibulah, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfirulah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang artinya siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan untuknya. Siapa yang meminta kepadaku maka aku berikan permintaannya. Dan siapa yang beristighfar kepadaku akan aku ampuni dosanya. Ya. Jadi ini keistimewaan 10 malam terakhir. Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya yang tidak serupa dengan makhluknya dan menjanjikan pengkabulan doa bagi hamba-hambanya. Nah, maka manfaatkan waktu sepertiga malam terakhir ini untuk berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Karena di antara waktu mustajab. Kemudian yang kedua, yaitu saat kita sujud. Di antara kondisi mustajabnya doa, istijabahnya doa saat kita sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a." Hadis riwayat Imam Muslim. Kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya saat dia dalam keadaan sujud. Maka perbanyaklah doa di saat sujud. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya jelas. Perintah untuk memperbanyak doa di saat sujud. Namun kalau kita perhatikan, di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan posisi hamba yang paling dekat dengan Tuhannya saat dia sujud. Sedangkan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala fis sama, di atas langit. Sedangkan kita sujud di atas tanah. Jadi semakin sujud secara posisi, ya harusnya semakin apa? Jauh. Semakin kita naik, semakin kita ke atas, semakin dekat. Tapi Allah menyebutkan, atau Rasulullah SAW menyebutkan, aqrabu ma yakunul abad. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Maka perlu kita ketahui di sini, makna dekat itu tidak identik dengan dekat dari sisi zat. Dan ini sesuai dengan pembahasan ma'iyah, kebersamaan. Mirip. Jadi Allah bersama kita, Allah bersama kalian. Itu bukan berarti Allah senantiasa hadir dengan kita secara zatnya. Karena kita meyakini Allah fis sama, dengan ratusan dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah tinggi di atas arsy-Nya. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan Tuhan yang ada di atas langit? Ya. Nah, sehingga makna dekat dan bersama dengan Allah di sini dari segi apa? Kalau kita lihat di dalam hadis ini dari segi pengkabulan doa. Allah dekat dengan kita. Dengan apa? Dengan kalau kita doa, kita dikabulkan oleh Allah. Ya, Allah bersama kalian, Allah bersama kita. Dengan apa? Pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya. Dan Allah senantiasa menuntun kita. Meskipun Allah ada di atas langit, tetapi gerak-gerik kita diawasi dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna Allah bersama kita. Allah dekat dengan kita. Ditambah lagi, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat kita sujud, kita betul-betul menunjukkan penghambaan diri kepada Allah yang luar biasa. Bagaimana tidak? Tanah, lantai itu tempat kaki berpijak. Kepala sebenarnya bukan tempatnya di lantai.
Betul tidak? Ya. Tapi kita menempatkan kepala kita, organ tubuh yang paling mulia di lantai. Menunjukkan kita betul-betul menghambakan diri. Makanya sujud nggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Sujud kepada selain Allah, syirik. Tapi kalau kita sujud kepada Allah, betul-betul kita menghambakan diri. Ditambah lagi kita berzikir dengan menyebutkan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Nah, posisi itulah posisi yang menunjukkan kita betul-betul berharap, betul-betul menghinakan diri di hadapan Allah. Maka ketika berdoa semakin besar potensinya dikabulkan oleh Allah. Banyak-banyak berdoa di saat sujud. Termasuk di antara kondisi mustajab. Taib. Kemudian yang ketiga, di antara kondisi atau waktu mustajabnya doa adalah antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati mustajabun fad'u." Doa antara azan dan iqamah itu mustajab. Maka berdoalah kalian kepada Allah. Ya. Jadi di antara hikmahnya kita datang ke masjid misalkan itu ketika awal waktu sholat agar kita menemui waktu mustajab untuk kita berdoa. Jadi ketika azan kita berangkat ke masjid, sampai di masjid kita sholat dulu, kemudian ada waktu jeda antara azan dan iqamah, manfaatkan untuk doa. Mumpung itu kondisi mustajab. Ya. Taib. Kemudian yang keempat, di antara waktu mustajabnya doa pula adalah ada waktu yang mustajab di hari Jumat. Ya. Jadi memilih waktu mustajab di hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, di hari Jumat itu fihi sa'atun, ada satu waktu, la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu. Kata Nabi SAW yang artinya ada satu waktu di hari Jumat yang apabila seorang hamba muslim dalam keadaan berdiri sholat dan meminta kepada Allah, kalau bertepatan dengan waktu tersebut maka Allah akan mengabulkan doanya. Ya. Jadi ada satu waktu di hari Jumat yang kalau ada seorang muslim berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doanya. Nah, kapan ini? Ada dua pendapat di kalangan para ulama yang masyhur. Pendapat pertama, yaitu antara duduknya imam hingga selesai sholat Jumat. Duduknya khatib hingga selesai sholat Jumat. Dan ini waktu yang sangat singkat. Ya. Khatib Jumat berkhutbah. Lalu dia sempat duduk. Nah, di waktu duduknya khatib tersebut, kalau ada orang yang berdoa sampai sebelum sholat itu selesai, maka doanya mustajab. Di antara dalilnya adalah dari Abu Bardah, putranya sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, apakah ayahmu, yaitu sahabat Abu Musa al-Asy'ari, pernah menceritakan suatu hadis dari Rasulullah SAW tentang waktu mustajab di hari Jumat tersebut? Maka kata Abu Bardah, "Naam, iya. Aku pernah mendengar ayahku berkata," yaitu Abu Musa al-Asy'ari,
Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya ma baina an yajlisal imam ila an tuqdas shalah." Waktu mustajab tersebut adalah antara duduknya imam, yaitu khatib saat berkhutbah, sampai selesainya sholat. Berarti ketika khatib Jumat itu duduk, lalu dia berkhutbah, nah di waktu itulah kita dianjurkan berdoa. Meskipun ketika khatib berkhutbah kita mendengar, tidak boleh kita melakukan aktivitas yang lain. Hanya saja ketika ada sela-sela, misalkan setelah khutbah selesai gitu ya, lalu kita sempat berdoa sebelum iqamah, lalu ketika sujud, nah ini kita kombinasikan. Ketika sholat Jumat pas sujud kita banyak berdoa. Ini termasuk waktu yang disebutkan oleh sahabat Abu Musa, sebagaimana yang didengar oleh dari Rasulullah SAW. Ya, jadi pokoknya waktu antara duduknya khatib sampai selesainya sholat. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih masyhur, yaitu setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Berdasarkan hadis Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jum'ati thinta asyarata yuridu sa'atan." Hari Jumat itu ada 12 jam. La yujadu muslimun yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Tidaklah dijumpai seorang muslim yang meminta kepada Allah di salah satu waktu tersebut, melainkan Allah akan berikan, yaitu permintaannya. Allah akan kabulkan permintaannya. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Carilah waktu tersebut di waktu setelah asar. Di akhir-akhir waktu setelah asar. Nah, lalu bagaimana pendapat yang lebih sahih dari dua pendapat ini? Lagi-lagi para ulama kita berupaya untuk mengkompromikan dua pendapat ini. Kalau bisa digabung, kenapa mesti dipilih salah satu? Sehingga apa? Di antaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan dengan singkat, fakilahuma sa'atu ijabatin. Dua-duanya waktu mustajab. Selesai. Ya. Jadi bagi jamaah laki-laki yang ikut sholat Jumat bisa memanfaatkan waktu tersebut, karena mereka yang tahu kapan khotib duduk, kapan sholat Jumat selesai. Kalau ibu-ibu wanita kan tidak ada sholat Jumat, jadi nggak tahu kapan perkiraannya, ya. Tapi mereka bisa mencari di waktu setelah asar. Ya, jadi dua-duanya silahkan dimaksimalkan. Ini adalah pendapat yang mengkompromikan dari dua pendapat yang ada. Di antaranya adalah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Taib, kemudian yang kelima, di antara waktu atau kondisi mustajab. Yang kelima, keenam, dan ketujuh. Kita rapel langsung ya. Yang kelima, ketika berbuka puasa. Yang keenam, seorang pemimpin yang adil. Yang ketujuh, orang yang terzalimi. Tiga kondisi ini mustajab. Ketika buka puasa, pemimpin yang adil, dan orang yang terzalimi. Dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga kondisi yang tidak akan ditolak doa mereka. As-saimu hatta yuftira. Yang pertama, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Jadi kapan tepatnya? Ya silahkan saja. Ya kita pahami sesuai dengan yang mudah bagi kita. Entah ketika azan berkumandang, lalu kita berdoa, lalu berbuka. Atau setelah berbuka kita berdoa. Pokoknya waktu buka puasa lah.
Jangan kita perumit dengan kapan pastinya. Ya mana yang mudah yang bisa kita lakukan. Ya, meskipun sunnahnya kalau begitu masuk waktu maghrib kita segera berbuka. Jadi cukup kita membaca bismillah, lalu kita makan atau minum, lalu kita doa buka puasa, zahabat dhama wa abtallatil uruq wa sabatal ajr insyaallah, lalu kita bisa berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wal imamul adil. Seorang pemimpin yang adil. Kalau berdoa, doanya mustajab. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW pernah berpesan, wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati Mu'adz dari doanya orang yang terzalimi. Karena antara doa tersebut dengan Allah tidak ada apa? Hijabnya, penghalangnya. Nah ini yang kelima, keenam, dan ketujuh. Kemudian yang kedelapan dan kesembilan. Di antara kondisi mustajabnya doa. Yang kedelapan, seorang musafir. Apa musafir? Orang yang bepergian jauh. Ya, kita nggak bahas hukum safar ya. Yang jelas, orang yang sedang safar bepergian jauh doanya mustajab. Yang kesembilan, orang tua terhadap anaknya. Orang tua terhadap anaknya. Dalilnya hadis yang diriwayatkan Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihin." Ada 3 doa mustajab yang tidak diragukan. Yang pertama, da'watul walidi, doa orang tua. Maksudnya terhadap anaknya. Dan ini yang ke-9 tadi ya. Kemudian yang kedua, wa da'watul musafir, doanya musafir, orang yang bepergian. Ini yang ke-8 tadi. Sedangkan yang ketiga, wa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Ini sudah kita sebutkan yang ke-7. Jadi hadis ini menyebutkan 3 doa mustajab yang tidak diragukan. Yang pertama, doa orang tua terhadap anaknya. Yang kedua, doanya musafir. Yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Taib. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa orang tua kepada anaknya itu mustajab. Dan di antara kisah nyata yang pernah tercatat di dalam sejarah, ada yang tahu siapa? Doa ibunya siapa? Juraij. Salah seorang ahli ibadah. Ya. Jadi Juraij ini ahli ibadah, punya satu tempat khusus untuk sholat. Kemudian suatu hari dia dipanggil ibunya. Lalu dia bergumam, sholatku atau ibuku? Ternyata dia milih sholatnya. Sewaktu waktu dipanggil lagi sama ibunya. Lagi-lagi sholatku atau ibuku? Dia milih sholatnya. Akhirnya ibunya kesal. Dan berdoa. Ya, semoga engkau tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum engkau yaitu berjalan dilihat oleh para pezina wanita. Ya. Yang kesimpulannya pada akhirnya doa Juraij dikabulkan oleh Allah, doanya ibunya Juraij dikabulkan oleh Allah, yaitu ada seorang wanita yang berzina dengan seorang pengembala di bawah tempat ibadahnya Juraij. Lalu ketika wanita ini hamil dan melahirkan, maka Juraij wanita ini ditanya siapa yang menghamilinya. Wanita ini memfitnah Juraij, padahal yang menghamilinya adalah pengembala tadi. Maka Juraij pun dipanggil, rumah ibadahnya dihancurkan, lalu dia diseret dan dia ditonton oleh para pezina atau oleh para masyarakat. Nah, Juraij tersenyum saat itu. Ya. Nah, ketika ditanya di akhir kejadian, meskipun pada akhirnya
Allah memberikan suatu mukjizat ya. Bayi itu bisa apa? Bicara. Jadi sebenarnya poin utamanya di antara kisah bayi yang bisa bicara itu Sahib Juraij, yaitu bayi yang ada di zaman Juraij. Siapa bapakmu? Ternyata bukan Juraij, pengembala. Namun para pemimpin atau hakim yang memutuskan perkara ini penasaran. Kamu ketika diseret, diarak di hadapan masyarakat kok tambah senyum-senyum? Kenapa? Kata Juraij, doa ibuku dikabulkan oleh Allah. Nah perhatikan. Maka ibu, orang tua yang berdoa kepada anaknya hati-hati. Karena bukan hanya doa kebaikan saja yang dikabulkan. Tapi doa keburukan itu juga bisa dikabulkan oleh Allah. Bahkan wallahu alam ya mungkin bisa jadi doa keburukan ini mungkin lebih mustajab. Kenapa? Karena hatinya ibu itu betul-betul anakku ini betul-betul jengkel no gitu ya. Jadi khusyuk betul minta kepada Allah. Tapi kalau doa kebaikan anaknya mungkin. Ini kita nggak ngeremehkan ibu-ibu yang doa loh ya. Mungkin doanya ya belum 100%. Tapi ketika mendoakan keburukan, kadang-kala apa? Betul-betul dari hati yang terdalam. Ternyata dikabulkan sama Allah. Lalu kita nyesel. Ya. Maka hati-hati kalau mendoakan anak. Doakan yang baik-baik. Karena kalau doa keburukan itu sempat terucap di dalam lisan kita, lalu dikabulkan oleh Allah, kita yang nyesal nantinya. Nah, kemudian yang kedua doanya musafir. Nah ini siapapun, kapanpun kita safar, maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Karena disitulah waktu mustajab. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, di antara waktu atau kondisi mustajabnya doa, saat mendengar ayam berkokok. Saat mendengar ayam berkokok. Dalilnya hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum siyahat diyakati fasalullaha ta'ala min fadlih fa innaha ra'at malaka." Apabila kalian mendengar ayam berkokok, maka mintalah kepada Allah karunia-Nya. Berdoalah kepada Allah memohon karunia-Nya. Karena sesungguhnya ayam itu telah melihat malaikat. Jadi ada perintah dari Rasulullah SAW kalau mendengar ayam berkokok, yaitu kita berdoa kepada Allah. Nah Al-Qadhi Iyad mengatakan, sababuhu raja'u ta'minil malaikati ala du'a. Di antara sebab mustajabnya, karena ada harapan malaikat akan mengaminkan doa kita. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi ketika ayam berkokok kita harus yakin, di sini ayam ini sedang melihat apa? Malaikat. Kalau ada malaikat kita berdoa diaminkan, insya Allah mustajab. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita akhiri kajian kita, doa-doa yang tadi diharapkan agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah kita upayakan di waktu dan kondisi mustajab, maka ini tidak ada artinya kalau ternyata kita melakukan penghalang dikabulkannya doa. Ya, artinya meskipun kita sudah berdoa dengan melakukan upaya-upaya yang diharapkan mustajab, tapi kalau kita melakukan hal-hal yang mencegah dan menghalangi doa kita dikabulkan, maka akan sia-sia. Di antaranya tadi sudah kita sebutkan, hati yang lalai. Nah ini, di antara penghalang doa dikabulkan, hati yang lalai, hati yang gak fokus. Kemudian di antaranya juga adalah memakan sesuatu yang haram. Hadis yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwa di antara penghalang dikabulkannya doa adalah memakan yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik saja.
Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ar-rajul, seseorang yutilus safar, yang sedang safar, as'as aghbar, rambutnya dalam keadaan acak-acakan, badannya lusuh, yamuddu yadayhi ila sama, lalu dia mengangkat kedua tangannya ke arah langit dan mengatakan ya Rabbi ya Rabb, ya, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diliputi dengan keharaman. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Perhatikan, di dalam hadis ini setidaknya ada beberapa hal yang mendukung dikabulkannya doa. Yang pertama, sedang safar, sudah kita sebutkan tadi. Yang kedua, ash'as akbar. Ada isyarat orang ini tidak perhatian dengan dirinya. Berarti dia khusyuk, hatinya hadir. Dia nggak peduli rambutnya kena angin, rambutnya acak-acakan, berdebu. Berarti dia khusyuk doanya. Ya, yang ketiga, dia mengangkat tangannya dan menyebut ya Rabbi ya Rabbi. Harusnya doanya dikabulkan oleh Allah. Tetapi karena makanan, minuman, pakaian, dan seluruh yang ada di dalam dirinya haram, maka tidak dikabulkan doanya. Makna dari makanan, minuman, dan pakaian bisa jadi makan makanan yang zatnya haram, makan babi, makan darah, minum khamr, atau kita mendapatkan makanan dan minuman yang halal tetapi dengan cara yang haram, mencuri, korupsi, menipu, lalu kita berikan sate, meskipun sate halal, tapi kita mendapatkannya dengan cara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Nah, ini hendaknya menjadi introspeksi diri kita. Kalau selama ini kita doa tidak dikabulkan oleh Allah, berarti mungkin ada yang salah. Namun perhatikan, dan ini yang paling terakhir. Kalau kita sudah memastikan yang masuk ke dalam tubuh kita halal, dan kita sudah menempuh hal-hal yang menjadikan doa kita dikabulkan, tapi kok ternyata tidak dikabulkan oleh Allah, maka perhatikan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa itu bukan hanya menuruti apa yang kita inginkan langsung simsalabim ya tercapai. Perhatikanlah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak ada unsur dosa dan pemutusan silaturahim. Jadi doanya doa yang baik, bukan doa yang bernilai dosa, dan tidak ada unsur pemutusan silaturahim. Melainkan Allah akan kabulkan satu dari 3 cara. Jadi Allah akan mengabulkan doa dengan salah satu dari 3 hal. Imma an yuj'ajjila lahu da'watahu. Bisa jadi Allah menyegerakan pengkabulan doanya, dan ini semua yang kita inginkan. Begitu doa maunya apa? Langsung dikabulkan. Ini cuma salah satu kemungkinan saja. Kemungkinan yang kedua, wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi Allah simpan pengkabulan doa itu di akhirat. Jadi dikabulkannya bukan sekarang, tapi di akhirat. Tapi doa kita mustajab, cuman disimpan, ya, disimpan nanti di akhirat pengkabulannya. Dan yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minasu'i misliha. Dan bisa jadi Allah mengabulkan doa dengan menghindarkan dirinya dari keburukan. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan kita pesimis. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah
dan kita sudah berusaha menghindari hal-hal yang menghalangi ya doa kita tidak dikabulkan, kita sudah mencoba untuk waktu kondisi mustajab, tapi ternyata doa kita nggak dikabulkan, maka tenanglah, doa Anda dikabulkan. Cuman caranya tidak mesti yang pertama. Bisa jadi disimpan di akhirat, dan bisa jadi ini yang mungkin kurang kita sadari, kita dihindarkan dari petaka. Maka kita hendaknya berpikir ketika kita sadar kita telah diselamatkan oleh Allah dari sebuah petaka. Mungkin ini karena doa kita. Meskipun beda apa? Beda pembahasan. Kita doa minta rezeki, kita doa minta urusan-urusan duniawi yang lain, tapi ternyata Allah mengabulkan dengan sisi yang lain. Ya intinya, kalau kita sudah memenuhi persyaratan doa diterima dan kita menghindari penghalang dikabulkannya doa, maka yakin doa kita dikabulkan. Cuman caranya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Bismillah, Ustaz yang dirahmati oleh Allah, begitu pula tim dan jamaah Khadijah, amin. Pertanyaan, misalnya saat suami meminta bantuan, seperti minta ambilkan minum atau lainnya, kemudian sambil melakukannya sambil berdoa, ya Allah, aku berusaha memudahkan urusan suamiku, maka mudahkan aku haji ya Rabb. Masya Allah. Apakah seperti itu boleh ya Ustaz? Kadang terpikir kok ngelunjak, bandingan amalannya jauh sekali, tapi kepada siapa lagi kita seperti itu jika bukan kepada Allah? Betul. Nggak ada yang ngelunjak kalau sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama manusia. Dikei hati ngerogoh rembelo. Ya, sudah dikasih dikit ngelunjak. Kalau sama Allah nggak ada, justru Allah seneng. Makanya Allah itu atau Rasulullah SAW menganjurkan kita doa apa? Idza sa'altumullaha fasaluhul firdaus. Minta yang paling tinggi. Jika kamu minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, masukkan surga saya ke dalam pelataran, tidak apa-apa ya Allah. Di emperan surga enggak. Jangan, minta yang paling tinggi. Fasaluhul firdaus, minta firdaus. Apalagi ini haji. Mudah bagi Allah. Ya, apakah dibolehkan? Boleh, karena ini termasuk tawasul dengan amal saleh. Ya Allah, aku berkhidmat dengan suamiku. Dengan khidmatku ini, mudahkanlah hambamu untuk haji. Masya Allah. Ini inspirasi ya. Inspirasi bagi ibu-ibu yang lain. Ya, ini bukan bid'ah loh ya. Karena ini adalah amalan yang memang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam mengambil pelajaran kisah 3 orang yang terjebak tadi. Menjadikan amal saleh sebagai perantara dikabulkannya doa. Maka semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berhaji. Baik. Kemudian nih pertanyaan berikutnya. Mana yang lebih utama, membantu saudara termasuk saudara kita di Palestina atau berkurban dari kelebihan rizki yang Allah berikan? Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau bisa digabungkan, kenapa milih salah satu? Ya. Artinya kalau kita mendapatkan kelapangan rizki, ya bantu saudara kita, dan berkurban juga iya. Dan jangan dibanding-bandingkan. Kenapa? Karena di dalam momen Idul Adha, momen bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan atau menurunkan syariatnya yang mulia, itu berkurban.
Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, kalau ternyata, misalkan, ternyata kita memiliki keterbatasan rizki, dan kita dihadapkan pada dua pilihan, kurban atau membantu saudara kita, maka wallahu alam, kalau momennya momen Idul Adha, maka kita dahulukan kurban. Dan semoga di lain waktu kita bisa menyisihkan sebagian rezeki kita untuk membantu saudara-saudara kita yang jauh di sana. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika sujud tilawah juga termasuk waktu mustajabahnya doa? Taib, sujud tilawah adalah sujud ketika kita mendengar atau membaca ayat apa? Sajadah. Dan yang saya pahami, wallahu a'lam bishawab, yang namanya sujud itu umum, baik sujud saat sholat ataupun sujud saat mendengar tilawah ayat sajadah ataupun sujud syukur. Yang penting ketika kita sujud, maka kita di sana dianjurkan untuk banyak berdoa. Jadi semoga ini juga masuk di dalamnya. Apakah doa seorang ibu untuk anaknya mustajabah? Bagaimana jika ibunya tidak salehah telah menelantarkan anaknya? Taib. Di dalam hadis tadi tidak ada keterangan doa mustajab itu adalah orang tua yang saleh. Tidak ada. Berarti yang penting dia orang tua mendoakan anaknya. Persis seperti pembahasan doa orang yang terzalimi. Tidak dibahas agamanya apa. Apakah orang yang terzalimi ini soleh atau tidak. Bagaimana kalau orang yang terzalimi ini kafir atau fasik. Maka para ulama kita menjelaskan selama orang itu terzalimi, apapun kondisinya maka doanya mustajab. Ya, doanya mustajab. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, bukan menjadi persyaratan doa dikabulkan kalau orang itu ibu atau orang tua itu soleh atau solihah. Ya, jadi doa ibu itu mustajab meskipun ibu itu mungkin bukan wanita yang solehah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita akhiri, barangkali ada lagi yang sampaikan? Oh, ada masih terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah mendengar jika doa tidak boleh tergesa-gesa. Sampai kapan doa harapan kita ternyata tidak dikabulkan Allah? Adakah kita yang menjadi tolak ukur Allah mengabulkan doa kita meskipun bertahun-tahun? Baik, benar. Ya, di antara adab doa yaitu tidak tergesa-gesa untuk apa? Mengharapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Wallahu a'lam bishawab. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi sudah kita sampaikan, bisa jadi doa kita itu sebenarnya dikabulkan. Cuman caranya bukan sesuai dengan harapan kita. Ya. Kita mintanya A, ternyata Allah mengabulkannya B. Kita mintanya A, ternyata Allah mengabulkannya C. Dan itu terjadi berulang-ulang. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan bukan apa yang kita inginkan. Tapi yang menjadi permasalahan itu seberapa sering dan seriusnya kita berdoa. Ya. Jangankan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu ayatnya, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannak. Meskipun konteksnya berbeda tetapi ada segi kesamaannya. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum. Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW yang artinya, dan bisa jadi kami tampakkan kepadamu wahai Muhammad
sebagian apa yang kami janjikan kepadamu, au natawaffayannak, atau kami wafatkan dirimu. Jadi apa yang telah Allah janjikan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi Nabi melihatnya, Nabi menyaksikannya, dan bisa jadi Allah mewafatkan Nabi terlebih dahulu, baru Allah mewujudkan janjinya. Ya, seperti apa? Allah menjanjikan kekuasaan, perbendaharaan yang ada di Romawi dan Persia. Dijanjikan kepada Rasulullah SAW. Tetapi terwujud setelah meninggalnya Rasulullah SAW di zaman Umar bin Khattab. Jadi yang menjadi masalah itu bukan kapan dikabulkannya, tapi seberapa antusias kita senantiasa berdoa. Dan justru di antara hikmah, tadi di awal kajian saya sampaikan, di antara hikmah Allah tidak mengabulkan doa persis seperti yang kita inginkan, agar kita semakin rajin berdoa. Bayangkan, kalau kita doa langsung dikabulkan, setelah itu kita berhenti berdoa. Tapi kalau doa kita belum dikabulkan sesuai keinginan kita, kita doa terus sampai mati. Berapa pahala doa yang kita kumpulkan? Jadi yang menjadi tolak ukur bukan doa kita dikabulkan sesuai keinginan kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.